Shalom. Shalom. Selamat malam. Haleluya. Selamat malam. Tuhan baik ya. Amin. Biasa kita bisa sampai hari ini menikmati mesbah doa malam ini. Bersyukur karena kebaikan Tuhan. Yes. Sebelum kita mulai pada masuk dalam mesbah doa ini, saya mau baca satu ayat. Tadi teringat ayat ini Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Diingatkan bahwa hidup kita ini adalah ibadah. Dalam segala jalan kita, dalam segala pergumulan kita, Amen. pikiran kita, apapun itu, hidup kita ini Amen. adalah sebenarnya ibadah. Kita mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan semuanya menjadi kudus dan berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Jadi apapun yang sedang terjadi hari ini, kita datang masuk dalam mesbah doa, kita mau pandang Tuhan. Hidup ini indah bersama Tuhan ya. Mari kita masuk dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan ini. Tuhan bekerja luar biasanya dalam kehidupan kami. Tuhan menyertai kami. Kami tahu Tuhan, kami mau persembahkan hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini adalah persembahan kami Tuhan. Segalanya yang ada pada kami, pikiran kami, jiwa kami, hati kami Tuhan. Dan segala apa yang Tuhan percayakan kepada kami, keluarga kami, pekerjaan kami, kehidupan kami Tuhan. Kami mau serahkan, menjadikan persembahan yang indah di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam ini kami hanya mau menikmati kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Menikmati hadir-Mu dalam hidup kami malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masuk dalam mesbah doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Amin. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ya Tuhan, semua ku berikan padamu.
kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Mari katakan saudara, menyenangkan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Lagi menyenangkan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Mari kita sembah Tuhan saudara. Orala pakasebe, menyenangkanmu Tuhan. Oleh kuasa dan kekuatan dari-Mu, memuliakan Allah, meninggikan Tuhan, menyenangkanmu. Ralalabakamu, oralamakasepere, iralalana. Tiada yang seperti Yesus, Allah yang besar, Allah yang mari sembah Tuhan saudara. Tinggikan namanya. Oh, rapoke lalabakara. Sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber segala yang ajaib. Uralala bakara sekira lala bakara lala bakara lala bakara lala bakara. Uralala bakara lala bakara sekira lala menerobos, meneroboslah. We want you Lord. Hadir di sini Tuhan. We want you Lord. Orala bakara Yeshua, Yeshua, oh Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Rala bakara. Jamaah kami, jamaah anak-anak-Mu. Kami memanggil nama Yesus, nama yang olehnya kami disembuhkan, nama yang olehnya kami dilepaskan.
Bertahta di atas pujian kami ya Allah. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Jesus, 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 Jesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak lagi. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Angkat tanganmu saudara. Oh, oh, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Namamu yang dibesarkan, namamu yang diagungkan, namamu yang ditinggikan ya Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Kau baik ya Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Kau yang agung, Kau yang besar ya Tuhan. Kau yang kami muliakan ya Allah. Amin. Bertata di atas hidup kami itu. Bertata atas gerejamu Tuhan. Amin. Bertata atas keluarga kami, pekerjaan, bisnis usaha kami, tuntun kami Tuhan. Anak-anakmu jamah Tuhan. Lepaskan, bebaskan. Apapun yang terjadi kami akan pilih untuk sembah Tuhan. Amin. Amin.
Engkau yang layak terima segala pujian, syukur, hormat Tuhan. Di setiap waktu ya Tuhan. Ya. Di setiap keadaan ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan Yesus dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kami percaya Tuhan, lewat apapun yang kami hadapi hari-hari ini ya Allah, kami terus akan memuliakan nama-Mu. Amin. Kami gereja-Mu Tuhan tuntun untuk terus menyembah-Mu, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Bahkan sebelum doa kami terjawab Tuhan, sebelum sakit kami disembuhkan, sebelum kami menerima terobosan itu, kami akan naikkan pujian kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang besar, Allah yang baik. Rencana-Mu tidak pernah rencana yang gagal Tuhan, rencana kecelakaan ya Tuhan, tapi rancangan damai sejahtera bagi setiap kami. Ajar kami percaya ya Tuhan, ajar gereja-Mu percaya. Mari saudaraku, kita naikkan pujian ini sekali lagi, tapi dengan hati yang percaya kepada Tuhan bahwa Dia Allah yang baik. Amin. Amin. Dia selalu menyiapkan yang terbaik. Mungkin sekalipun apa yang kita lewati hari ini seakan-akan tidak sesuai dengan harapan, bahkan dengan doa kita. Ya. Tapi Dia baik. Amin. Dia siapkan yang terbaik. Amin. Dan kami terus mau berikan kemuliaan bagi-Mu ya Allah. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin ya Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Yesus, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Yesus. Yesus.
seperti Kau, Yesus. Tiada seperti Kau, Tuhan. Shekilalabakar. Kasih-Mu besar ya Tuhan. Your goodness is running after us. Amin. Amin. Kebaikan-Mu mengejar kami anak-anak. Amin. Kami mau percaya bahwa Tuhan selalu sediakan yang terbaik. Amin. Amin. Kami mau percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, Yes. segala keadaan, Amin. untuk mendatangkan kebaikan bagi Amin. kami anak-anak-Mu yang mengasihi Tuhan. Amin. Berkati gereja-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang ikut menyaksikan, berdoa bersama, memuji Tuhan lewat mesbah doa ini Tuhan. Ya. Urapi anak-anak-Mu, urapi kami semua. Kami berdoa hari-hari ini Kau bawa kami dekat kepadamu Tuhan. Ya. Kau bawa kami hanya cari Tuhan. Karena kalau kami menemukan Tuhan, kami menemukan segala sesuatu yang kami butuhkan Tuhan. Ya. Ajar kami, tuntun kami. Dan sebentar kalau kami mau renungkan firman-Mu sama-sama, urapi semua kami. Amin. Ubahkan kami, sembuhkan kami, bebaskan kami. Lawat kami kembali Tuhan. Dan kami berjanji segala pujian syukur hormat kami berikan hanya kepada Tuhan dan Raja kami, Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudara. Shalom. Haleluya. Tuhan selalu baik. Amin ya Amin, saudara. Tadi amin. ketika kita menyembah Tuhan, saya merasakan kayak Tuhan tuntun kita, ingatkan kita bahwa Tuhan itu Tuhan yang bertakhta atas segalanya. Amin. Amin. Mungkin keadaan kita lihat kurang baik, mungkin kita lihat hal-hal yang tidak sesuai dengan pemikiran logika kita atau bahkan doa-doa kita, tapi kita percaya kalau kita anak-anak Tuhan, Dia berkuasa, mungkin tidak seperti yang kita inginkan gitu ya. Tapi di balik itu Tuhan bekerja, amin saudara. Dan Dia sedang siapkan yang terbaik bagi orang-orang yang mau ikut Dia, mau taat, mau melakukan kehendaknya. Haleluya. Hari ini kita mau sharing firman Tuhan tentang topik yang tidak asing lagi, tentang kerendahan hati saudara ya. Kita mau baca firman Tuhan di Kejadian 1 ayat yang ke-27. Mama boleh bacakan sayang? Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Ini gambaran bahwa memang kita semua diciptakan, blueprintnya itu gambarnya citranya Allah saudara. Amin. Jadi kalau orang yang diciptakan segambar serupa Allah, dia akan maksimal, dia akan ketemu dengan destiny ilahinya kalau dia ikut blueprintnya, ikut citranya. Allah itu Allah yang kudus, kita hidup kudus saudara. Berapa kali memang saya ambil topik ini saudara ya. Memang mau belajar, kita mau belajar menjadi seperti Dia. Amin. Bahkan semua yang telah Dia panggil, Dia pilih, Dia tentukan, Dia sempurnakan untuk menjadi seperti gambar anaknya. Roma 8 ayat 29. Itu memang panggilan agung kita saudara ya, menjadi seperti Yesus. Kita baca ayat yang berikut di Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini Tuhan Yesus yang ngomongnya saudara ya. Jadi Tuhan Yesus mengajak siapa yang letih lesu. Ayo saudara, siapa yang letih lesu hari-hari ini gitu. Siapa yang berbeban berat hari-hari ini gitu ya. Beban berat ini artinya emotionally bebannya berat, bukan tubuhnya beratnya berat kayak saya ini saudara. Ada yang canda gitu ya, ada canda tuh sayang. Wah, itu Tuhan itu suka sama orang yang gemuk katanya. Itu ayatnya katanya. Oh iya. Berbeban berat ya. Maksudnya bebannya berat gitu. Tapi rupanya Tuhan Yesus bilang, pikulah kuk yang kupasang, belajar daripadaku. Karena apa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ini Tuhan Yesus bilang nih, kalau kamu mau lega,
nggak banyak rasanya beban, nggak letih lesu, tuh kamu harus contoh saya, kata Tuhan Yesus, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Rupanya kalau kita punya kelemah lembutan, rendah hati, kita bahas kapan-kapan lemah lembut, saudara. Tapi rendah hati kita itu bisa hidup lega. Amin, amin. Siapa di sini yang sering bangun pagi pegel-pegel walaupun tidurnya cukup gitu ya? Kenapa? Jangan-jangan ada sesuatu yang berhubungan dengan keletih lesuan, beban berat gitu. Mungkin jawabannya cuma simpel. Belum rendah hati gitu, saudara ya. Jadi kerendahan hati itu adalah citra Allah. Bahkan Tuhan Yesus perintahkan, belajar daripadaku, engkau akan menerima kelegaan. Dan ada ayat satu lagi, Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, sedih ya kalau Tuhan itu menentang kita gitu, saudara ya. Tapi sebenarnya congkak itu aku baca istilahnya sesungguhnya adalah orang congkak, orang sombong itu dia standing against artinya. Jadi dia itu berdiri berlawanan dengan Allah gitu. Kalau rendah hati itu orang begini, rasa nggak bisa apa-apa. Dia punya duit, tapi dia bilang sama Tuhan, Tuhan tolong aku mengatur duitku. Aku nggak tahu, takut salah nanti biar Tuhan yang tuntun. Dia punya kuasa, dia pemimpin di perusahaan. Tapi dia bilang, Tuhan aku itu nggak bisa pimpin kalau bukan Tuhan yang tolong aku. Bergantung, nempel sama Tuhan. Nyender neng sisine sopo gitu ya. Nyender sama sopo sama Yesus gitu. Nah kalau orang congkak itu standing against God, itu artinya dia itu bilang begini, I don't need you. Aku nggak perlu engkau. Aku nggak mau berurusan dengan engkau. Itu orang congkak, saudara. Jadi dia sendiri memposisikan dirinya sebagai tentangannya Tuhan, kira-kira gitu. Dan Alkitab berkali-kali bilang awal dari kehancuran adalah kesombongan. Wow, tapi upah dari kerendahan hati adalah kekayaan. Ya, kemurahan Tuhan. Jadi kenapa Tuhan tuh nggak suka orang yang congkak? Karena orang yang congkak, orang yang bukan rendah hati itu merasa dia tidak perlu Tuhan. Bagaimana orang yang congkak bisa diselamatkan kalau dia nggak bilang sama Tuhan, Tuhan aku butuh engkau, aku orang berdosa gitu ya. Jadi kita mau belajar hari ini, saudara. Kita mau rendah hati, bukan lebih kepada apa upah yang akan kita terima. Kita rendah hati karena Allah kita, Dia Allah yang rendah hati. Ini ayat berikut contohnya nih. Boleh baca ayat berikut nih. Dari Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Wah, baca ayat ini ya, rasanya mendengar dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Wah, kita kalau dipuji sedikit sama orang atau diangkat jadi kepala aja, kita rasanya wah saya nih udah jagoan nih gitu ya. Kalau kita udah jadi pemimpin aja rasanya ini kesetaraan dengan Allah itu tidak. Dia Allah dan tidak dianggapnya sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, mengosongkan dirinya dan menjadi hamba. Bahkan waktu sebagai manusia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bagaimana Allah itu sangat-sangat rendah hati ya. Sangat-sangat tidak mau. Karena itulah, apakah itu? Karena itulah dia sayang. Karena kasihnya. Karena kasih. Ya, gitu ya dia bisa merendahkan dirinya, taat sampai mati. Itu keluar kasihnya supaya kita diselamatkan. Padahal tidak perlu nggak perlu sebenarnya dia melakukan itu. Gampang dia wipe out aja, kita semua diganti dengan manusia-manusia yang baru. Tapi kasihnya tuh luar biasa. Karena kasih dia mau merendahkan hati. Karena itulah di slide berikutnya kita bilang memiliki kerendahan hati menyatakan bahwa kita hidup dalam citra Allah kita. Kalau kita rendah hati itulah gambaran Allah dan sebagaimana tadi dinyatakan kita mau serupa dengan Kristus.
kita harus rendah hati. Itulah gambar Allah ya. Ya, ini pergumulan kita sama-sama, saudara. Betul. Ya. Tuhan itu mengajarkan kita untuk menjadi seperti Dia. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan hari ini, ayo kita sama-sama lihat, introspeksi. Jangan bilang, ini cocok nih khotbah buat suamiku. Jangan gitu. Buat aku ini cocok khotbah buat tetanggaku, buat abangku. Ya. Coba kita introspeksi diri. Termasuk kita yang bicara di sini, saudara. Ya. Kenapa? Karena kita mau makin hari kita itu semakin dekat dengan Tuhan. Coba kita lihat baca berikutnya ayat satu lagi. Amsal 18 ayat 12. Di Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kabod. Kabod itu bisa memang artinya kemuliaan Allah, tapi juga bicara kemegahan, kekayaan, kehormatan, reputasi gitu, saudara ya. Itu kerendahan hati mendahului itu. Gitu. Jadi, yuk kita belajar, kita diingatkan hari ini mengenai kerendahan hati. Amen. Bagaimana kita harus dekat sama Tuhan. Tapi sebelum kita nyanyi satu lagi, yuk. Lagu lama. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Amin. Sungguh nggak ngerti, saudara ya. Kenapa kita yang nggak ada artinya ini gitu. Tuhan rela mati buat saudara dan saya. Benar. Meninggalkan sorga, mengosongkan dirinya. Dan Alkitab bilang berkali, karena sayang, begitu besar kasih Allah gitu. Amin. Nah, kalau kita lihat itu, saudara ya, aduh hati kita rasanya, kenapa ya Tuhan? Tapi betapa besar kasihnya Tuhan bagi kita. Nah, hari ini kita berbicara mengenai kerendahan hati. Kita mau melakukan ini, mau menjadi seperti Dia, karena memang kerendahan hati itu adalah citra Allah. Amin. Dan ada beberapa kita mau bagi 5 hal ya, kira-kira hal kerendahan hati itu akan menghindarkan kita dari apa. Yang pertama itu adalah jebakan dari kesombongan, saudara. Sombongan itu kita baca barusan tadi kan, yaitu next slide ya, bahwa itu mendahului kehancuran. Kesombongan ini membuat bahkan orang lain bisa nggak mau dekat sama kita gitu ya. Dan kadang-kadang orang yang sombong itu nggak sadar dia sombong. Gitu. Iya benar. Ya gitu ya saudara ya. Yohanes 15 ayat 5 berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Masa sih Pastor, masa sih Pak nggak bisa berbuat apa-apa? Itu orang nggak percaya Yesus bisa dia melakukan banyak hal, bahkan menjadi pemimpin di sini, pemimpin di sana. Yang Tuhan maksud ini memang kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Dia, saudara. Karena Dia punya rencana bagi kehidupan setiap kita. Nah, kita tidak bisa sampai kepada destiny kita tadi kalau kita nggak hidup sesuai dengan citranya, nggak sesuai di dalam Dia gitu, saudara ya. Kita itu ranting-rantingnya. Nah, kita itu harus nempel sama Tuhan gitu. Di situ kita bisa berbuah banyak. Kita nggak bisa berbuah sesuai dengan buah surgawi kalau kita tidak ada dalam Dia gitu. Nah, itu akan membuat
Kadang-kadang kita berpikir, bisa kok, ini gara-gara gua gitu. Jadi seakan-akan kita itu bisa melakukan segala sesuatu, tapi sebenarnya itu adalah buah dari kedagingan kita, saudara. Yang seringkali kita pikir good idea gitu, tapi nggak selalu God's idea kan gitu ya. Ini hal kelihatannya baik, tapi belum tentu kehendak Tuhan, saudara. Betul. Saya coba lihat ya bumi, saudara ya. Saya pikir-pikir, saya suka merenung gitu. Kalau misalnya bumi, angkasa luar itu nggak ada, bentuknya apa? Saya sampai pusing gitu, saudara. Apa ya kalau nggak ada ya? Kalau hampa itu kan ciptaan juga gitu. Apa ya gitu. Ya saya mikir-mikir, bumi itu diameternya itu kira-kira 12.000 sekian, 13.000 lah, hampir 13.000 kilometer. Luasnya. Itu dalam solar system kita ya, matahari, bintangnya matahari gitu. Nah, ini 13.000 kilometer, nggak sampai sih. Tapi luas daripada solar system kita itu 280-an, hampir 300 miliar kilometer. Luas ya, saudara ya. Itu miliar loh, bukan ribu miliar. Kita 13.000 miliar kilometer. Nah, itu masih solar system kita, bintangnya itu matahari gitu. Nah, solar system kita itu ada di galaksi. Di alam semesta itu ada galaksi. Nah, galaksi yang ada kita, solar system matahari kita, bumi dan lainnya itu ada di galaksi Bima Sakti namanya. Tahukah saudara berapa jaraknya, diameter luas daripada galaksi ini, saudara ya? Ini nggak hitungan kilometer lagi, tapi ngitungnya tahun cahaya. Jadi jaraknya itu dari ujung ke ujung kira-kira 100.000 tahun cahaya. Itu berapa lama ya tahun cahaya? Itu artinya 100.000 tahun lamanya cahaya itu speed of light, travel. Nah, kecepatan ini agak sedikit saintifik, Bapak saudara ya, ya angka-angka gitu. Tapi ini menggambarkan betapa luasnya, indahnya, kompleksnya ciptaan Tuhan gitu ya. Benar. Yang seharusnya nggak bisa membuat kita sombong kira-kira gitu, saudara. Jadi kalau 13.000 kilometer diameter bumi, kalau cahaya itu kecepatannya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik atau 300.000 kilometer per detik. Jadi kalau dia melewati bumi aja gitu ya, selesai, itu cuma 0,04 sekian detik. 0,04 sekian detik. Bandingkan dengan 100.000 tahun cahaya, itu berapa detik? Gak usah hitung. Makanya lagi mau ditanya. 100.000 tahun cahaya, gak usah hitung deh. Pusing nanti rambutnya kayak saya habis gitu. Itu luasnya galaksi kita, saudara. Galaksi Bima Sakti. Tahukah saudara ada berapa galaksi di alam semesta ini? Itu belum ditetapkan, tapi di atas ratusan, 100, 200 miliar galaksi. Di satu solar system aja, satu bintang aja ada Merkurius, Venus, planet ya banyak, saudara ya. Di satu galaksi itu ada ratusan miliar bintang atau matahari banyaknya. Bayangkan berapa bintang adanya di alam semesta. Ada ratusan miliar bintang di satu galaksi. Terus kita yang cetek gitu ya masih bilang aku nggak perlu Tuhan gitu ya. Aku nggak perlu Tuhan gitu ya. Tapi Alkitab bilang dari alam semesta ini dia sayang sama saudara dan saya. Gitu ya. Itu semua karena kasih, anugerah. Jadi kita jangan mau masuk kepada jerat kesombongan. Nyadari kita, Alkitab juga bilang, apakah manusia itu seperti uap. Kelihatan terus hilang. Tapi dia sayang gitu. Tapi kalau kita sombong, saudara ya, kita jadi pikir itu karena kita bisa lakukan ini. Sebenarnya kita nggak bisa lakukan apa-apa tanpa Tuhan. Dan sebagai orang percaya, ternyata kita menemukan bahwa kebahagiaan sejati, hidup yang paling bergairah itu adalah hidup dalam Tuhan, saudara. Amin. Bukan berarti nggak ada lagi masalah, tapi justru tengah-tengah masalah kita bisa punya pengharapan, punya sukacita, bahwa kita nanti akan ketemu apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua. Next slide. Kerendahan hati itu akan membebaskan kita dari kekhawatiran, dari self-center, fokus sama diri sendiri, atau berpikiran pendek, nggak berpikiran panjang, tidak memikirkan masa depan. Tapi bukan khawatir juga tentang masa depan. Coba kita baca ayatnya ya.
Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, ini maksudnya hari besok ya jangan kita terlalu pikirkan ya. Bukan, boleh sih berencana. Ya, boleh punya rencana, tapi sudah bukan jadi khawatir ya. Jadi kekhawatiran itu. Jadi kita hidup ini kan memang kita kalau mikirin terlalu jauh ke depan, memang kita boleh untuk kayak tadi dibilang planning, kita punya rencana. Tapi kekhawatirannya itu menyatakan bahwa kita bergantung sama diri kita. Kalau nggak bisa, ada yang planningnya sampai ini. Masalahnya gini sayang, kita kadang-kadang karena khawatir, kita menunggu waktunya Tuhan, gak sabar. Kita pikir aku bisa kok. Jadi dengan kesombongannya, udah aku lakukan. Iya, gitu. Bahkan untuk hari besok pun gak mau percaya sama Tuhan. Yang padahal kata Tuhan kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok ya kan. Gitu ya. Jadi kesusahan. Mungkin ada juga begini, aku digituin sama si ini, sama bosku, sama si ini gitu ya. Merasa harga dirinya tertekan. Masa aku nanti kerja di situ setahun 2 tahun akan digituin terus. Mana mau aku gitu. Terus aku tuh masa tetap menikah Pastor Boris, aku udah digini-giniin, masa terus menikah, udah cerai aja, masa aku selama hidupku seumur hidup yang nanti masih ada 50 tahun lagi begini terus gitu ya. Kayaknya sisa hidupnya akan menderita terus gitu. Tapi terlalu tergantung dengan keadaan sekarang ya. Terlalu tergantung dengan keadaan sekarang, jadi nggak percaya bahwa Tuhan bisa melakukan atau sesuatu. Jadi nggak mau bertahan, nggak mau bertahan. Jadi kesannya nanti gue begini terus kayaknya nanti 2 tahun lagi begini terus kayaknya udahlah nggak usah lah. Jadi nggak mau bertahan. Kayaknya waktu di bumi ini tuh terlalu penting sehingga kadang-kadang menjeopardize, meresikokan kekekalan. Nggak usah gereja-gerejaan lagi lah. Kalau begini pelayanan karena gitu terlalu fokus dengan apa yang ada, dengan masalah, dengan gitu. Hidup ini, dengan diri kita, kita lupa bahwa kita hidup ini juga nanti akan ada kekekalan. Kita kasih ilustrasinya aja dulu ya, mengenai kekekalan ini ya. Ini udah pernah sih waktu itu. Waktu itu udah lama ya, kita pernah kasih ilustrasi. Zaman-zaman pandemi ini, tapi kita sebutnya tali waktu. Ini ada hadiah di dalam sini. Ini alat peraga. Coba cek bangku kamu duduk di mana, di bawah itu ada nomor door prize. Jadi ini kan tali rafia. Ini aja segini aja berapa nih panjangnya nih ya? Coba tarik deh saya. Tuh lihat, panjang sekali ya. Panjang ini diputar nih kayaknya kalau keliling dari boulevard ini kayaknya cukup. Kalau keliling gereja kayaknya bisa sampai ketutup gereja ya kalau dikelilingin. Ini panjang sekali. Tapi ini ada satu bagian nih. Ada satu bagian kita bikin seperti ini nih. Ini kira-kira cuma 4 jari lah ya. 4 jari di sini. Anggaplah ini. Itulah masa hidup kita di dunia ini kira-kira gitu. Masa hidup kita di dunia ini ya. Misalnya masa hidup kita ambillah yang gampangnya. Mulai dari lahir. Ini dari lahir sampai sini. Sampai nanti dipanggil Tuhan. Sampai dipanggil Tuhan tuh kira-kira ambillah 100 tahun gitu ya. Ini 100 tahun anggaplah 100 tahun ya gampangnya. Yang putih itu tuh. Nah, kalau tadi selotipnya minjam doli tadi tuh. Makasih kalau kita pas nih dibagi 2 nih segini. Nah, segini nih sekarang kita hidup nih umur 50 lah ya. Kita sih 50 ya. Yang lain mungkin ada yang di sini, ada yang di sini. Umurnya ini kan cuma seujung masih gini. Masih tahu bocorin rasio umur lagi, nggak usah cerita Ini umur. 2 jari lah. Udah aku masih kelihatan segitu. 2 jari nih, kan 2 jari, pendek sekali nih ya. Nah ini yang lain ini menggambarkan apa? Coba anggaplah ini kekekalan. Inilah kekekalan. Tapi ini kayaknya nggak cukup juga kekekalan. Kekekalan tuh nggak ada batasnya. Tapi ini panjang sekali nih. Gitu. Ya, itu panjang sekali. Dan ini kalaupun segini ya, dibandingkan sama ini pendek sekali. Tapi kadang-kadang kita terlalu fokus dengan hal yang sekecil ini, sependek ini, bahkan dan meresikokan kekekalan. Iya, kita lupa bahwa kita hidup memang untuk kekekalan, untuk kita juga, kemana kita pergi. Juga, iya. Ya, jadi apa yang kita lakukan sekarang, kita pikirkan juga bahwa Tuhan sudah menyiapkan kita untuk kehidupan yang kekal. Bahkan yang tadi bilang Tuhan sampai mengosongkan dirinya karena kasih-Nya. Jadi supaya supaya kita bisa sama dia sama kita. Amin, kan ya. Amin, dalam kekekalan itu. Iya, maksudnya gini, kita tuh kalau khawatir di masa hidup yang sekarang ini kayaknya bisa mempengaruhi kita ya. Maksudnya cara kita melayani, bahkan kadang-kadang ada orang berhenti pelayanan, berhenti ini karena nggak enak aja, nggak tahan aja saudara ya. Harga diriku diinjak-injak, aku tidak mendapat bagianku gitu saudara ya. Jadi kalau kita coba rendah hati, kita akan bisa mengalahkan kekhawatiran itu.
bisa mengalahkan self-centeredness, nggak lihat kita lagi, bisa mengalahkan short-term thinking gitu ya. Bahkan ada orang karena udah merasa harga dirinya diinjak-injak, dia pukul orang lain, dia lakukan hal yang membuat dia jadi menyesal gitu, saudara ya. Atau jadi sampai membunuh ya. Maksudnya kita walaupun saya tahu nggak gampang, kita melewati masalah nggak gampang, tapi itu juga ada waktunya. Istri saya suka bilang sama saya, this too will pass. Ini pasti lewat juga, saudara. Benar. Jadi bertahan ya. Amin. Yang ketiga, cepat, yaitu bicara mengenai itu bisa menghindarkan kita dari kebencian dan kepahitan. Marilah kepadaku, ayat yang tadi, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita belajar untuk merendahkan hati sehingga kita bisa mengampuni. Amin, amin. Pengampunan itu sebenarnya bukan sifat orang rendah hati, tapi kalau kita rendah hati, konsekuensinya ya menjadi bersikap rendah hati gitu kita. Jadi kita itu jadinya gampang mengampuni orang. Gitu. Karena kita tahu kalau orang menyakiti kita, walaupun dia nggak sadar kadang-kadang. Jadi harga diri kita, ego kita tersinggung gitu ya. Hari ini sebenarnya kami mau share tentang unoffendable, tidak mudah, tidak bisa tersinggung gitu ya. Tapi kapan-kapan kita share, saudara, orang yang tidak bisa tersinggung itu adalah orang yang rendah hati, saudara. Amin, amin. Jadi orang yang mengampuni, hidup kita lega. Seperti Tuhan Yesus bilang, kau akan menerima kelegaan. Ya, begitu banyak masalah dalam hidup ini yang otomatis, saya katakan otomatis hilang, majority if not all, hilang ketika kita rendah hati. Amin. Berapa banyak kita kadang-kadang mau ke kantor malas karena kita ingat bos kita, rekan kerja kita yang selalu ngomel, selalu bikin kita rasanya malas deh, samar kerja cari tempat lain deh, pelayanan aku gak suka sama sini gitu. Itu kayaknya beban berat, mau kantor, mau ke tempat pelayanan, kayaknya beban berat. Kenapa? Karena kita merasa orang itu tidak menghormati kita, orang itu menyinggung kita, merendahkan kita. Bagaimana kalau kita merasa nggak apa-apa? Kalaupun dia melakukan itu, aku ampuni dia. Karena kita punya kerendahan hati gitu, saudara. Amin, amin. Hidup kita akan lega. Yes. Saya hitung-hitung hidup, saya nggak ngomong, saudara, saya hitung-hitung diri saya waktu saya beban berat, saya ingat-ingat, saya renung-renung, kenapa ya aku agak malas di sini, itu kan semua karena aku merasa kurang dihormati, kurang dihargai. Nggak dengerin. Kadang-kadang orang yang menyakiti kita itu kadang-kadang nggak sadar karena dia orang yang tersakiti. Katanya ada hurt people ya. Orang yang terluka itu akan melukain orang lain gitu. Benar. Justru kita harus doakan dia. Amin. Dengan kerendahan hati, saudara ya. Kita akan bisa bebas dari kebencian, dari kepahitan. Amin. Dan ini berapa kali saya katakan, makanya saya mengerti bagaimana cara kita bisa mengampuni orang yang memang harus mendoakan orang itu. Tuhan Yesus ngomongkan di Matius 5 ayat 44 berkata bahwa kasihilah musuhmu dan doakanlah orang yang menganiaya kamu. Saya dulu berpikir, kenapa disuruh mendoakan sih? Kenapa gitu. Ini bukan mendoakan Tuhan sambarlah dia dengan apimu, bukan gitu. Mendoakan artinya kita mendoakan kebaikannya dia. Justru saya ngerasakan ketika kita mendoakan orang yang menyakiti kita, kita akan lebih intim sama dia. Amin. Kita akan mulai mengasihi dia. Yes. Kami percaya, makanya suami, istri, orang tua, anak itu yuk bangun mesbah, berdoa sama-sama. Kita itu ketika kita berdoa dengan seorang untuk mendoakan orang lain, kita tuh menjadi lebih intim dengan siapa kita berdoa, menjadi lebih intim dengan siapa kita doakan, dan menjadi lebih intim dengan kepada siapa kita berdoa. Doain, saudara. Nah, orang yang berdoa itulah ciri khas orang yang rendah hati. Amin. People who know, orang yang tahu bahwa dia nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan adalah orang yang berdoa. Ya. Nah, ini check and recheck. Saya tidak mau menghakimi siapapun, saudara. Kalau saudara nggak mau berdoa, nggak suka berdoa, saya ragu. Mungkin kita harus bergumul dengan masalah kerendahan hati, saudara. Saya nggak bilang saudara orang yang nggak jago, saudara jago. Tapi orang yang berdoa adalah orang yang rendah hati, dan orang yang rendah hati itulah orang yang suka berdoa, saudara. Yes. Bukan tugas doa ya, saudara ya, karena dia memang jadwal pendoa, intercessor. Saya nggak bilang begitu. Suka dalam dirinya sendiri berdoa, bergantung sama Tuhan. Hubungan sama Tuhan. Iya, karena ada juga orang-orang yang suka berdoa depan umum.
karena menunjukkan kesombongan, ada juga begitu saudara ya. Nah, kayak orang Farisi gitu saudara, berdoa di pinggir jalan untuk dilihat orang. Bukan itu yang saya maksudkan. Orang yang berdoa dalam kesendiriannya. Amin. Ini Yohanes ketawa-ketawa nih Yohanes nih. Pendoa dia. Karena dia pendoa. Tapi si Yohanes orangnya baik saudara ya. Ya, yang keempat ya next. Yang keempat, kerendahan hati itu membebaskan kita dari bergantung pada pengertian kita sendiri. Wow, kita baca ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi kalau kita rendah hati itu, kita tuh nggak harus mengerti semuanya. Kadang-kadang banyak hal yang terjadi yang tidak kita mengerti. Coba kita lihat kisah Ayub ya, bayangkan. Dia kayaknya saleh. Dia berdoa setiap hari, berdoa buat anaknya. Tapi semua halnya itu terjadi. Bahkan dia sampai tidak mengerti ya kenapa hal itu terjadi. Atau kisah Hosea. Bayangkan coba Tuhan suruh dia mengawini seorang pelacur. Bahkan setelah punya anak, lari lagi istrinya. Suruh kejar lagi. Ambil lagi gitu. Kalau baca itu rasanya kok kayak nggak masuk akal ya Tuhan ya gitu kan ya. Atau kalau misalnya kisah air bah gitu ya. Kenapa ada neraka juga? Iya, kenapa pandemi COVID-19 terjadi gitu. Kita kalau mau tanya kenapa? Saya punya anaknya sangat kritis. Suka nanya segala macam. Kenapa mah? Banyak hal yang nanya. Itu nurut siapa? Nurut situ atau nurut saya? Oh, ketahuan lah nurut siapa. Oh, bukan nurut si Anggi ya? Dari mana? Dari mana ya? Jadi dia suka nanya kenapa. Akhirnya saya pernah bilang sama dia, karena anaknya memang pintar. Saya bilang sama dia, kalau mama jawab kamu terus, kayaknya mama bakalan kalah. Karena dia pintar sekali. Bahkan dia tahu, walaupun dia memang begitu, tapi dia tahu, kan berdasarkan cerita ini begini gitu. Tapi saya bilang sama dia, satu hal yang penting sekali dalam hubungan kita sama Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Yes. Dan di luar sekalipun nggak ngerti ya. Sekalipun nggak ngerti, di luar semuanya segala pertanyaannya apa, pegang satu hal itu. Balik lagi ke rule number 1, Tuhan itu baik. Karena kita nggak ngerti, tapi itulah mengerti bahwa Tuhan baik, Tuhan berkuasa, Tuhan di atas segala. Itulah kerendahan hati ya. Iya. Itulah kerendahan hati. Karena kita kadang-kadang ngotot sampai ngoyo, bahkan sampai ada yang meninggalkan Tuhan. Nggak ngerti kenapa terjadi, nggak usah Tuhan gitu. Ya, betul. Itu nggak mau percaya, itu mengandalkan pikiran sendiri. Kalau aku kagak ngerti, aku nggak mau percaya. Ya. Waduh, Ayub aja sampai begitu kan? Iya, dan akhirnya sampai dia bisa mengatakan ya, Tuhan, dulu aku hanya mendengar, sekarang aku melihat. Kita kadang-kadang harus merendahkan hati untuk kita melihat Tuhan. Ya. Siapa yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan, dia menuduh Tuhan begitu. Ya, betul. Wah, Tuhan bilang, emang kamu ada waktu aku ciptakan kuda Nil, kamu ada waktu rusa ini melahirkan, kamu ada, katanya gitu ya. Luar biasa. Jadi kita itu harus bisa bilang, Tuhan aku coba mengerti, kalau enggak aku percaya itu yang terbaik. Kan Roma 8:28 ya sayangnya? Iya. Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Percaya saja saudara Percaya ya. saja. Itu kita nggak bergantung pada pengertian kita, tapi kita. Memang kalau kejadian itu nggak sesuai dengan kita juga ngalami ya. Kok gini sih Tuhan, kadang-kadang nangis gitu ya. Kadang udah kita persiapkan rancangan kita, kayak udah gitu. Indah banget. Kayaknya udah didoain, udah dipuasain, udah tumpang tangan gitu ya. Ada tumpang kaki, tumpang semua gitu ya. Udah bener-bener rohani, dan itu dengar kayaknya suara Tuhan, memang kita harus lakukan. Tapi kok nggak terjadi yang sesuai yang kita harapkan. Memang sedih, tapi kita harus kembali ke rule number 1, kata istri saya, Tuhan itu baik. Yeah. Dia sedang siapkan kita. Jadi kalau saudara ditolak gitu ya, rejection gitu, it could be rescue. Yeah. Gitu ya. Saudara ditolak dalam kehidupan, dalam pekerjaan, bisa saja itu adalah Tuhan sedang menyelamatkan kita. Ya, yang terakhir saudara, biar kita doa sama-sama. Yang kelima itu adalah kerendahan hati akan membebaskan kita dari apa? Ketidakpedulian terhadap orang lain. Aduh, ini juga penting karena kita adalah tubuh Kristus. Kita harus bisa menjangkau, dipakai Tuhan. Dia adalah kepala kita, tubuh. Kita ikut taat atas perintah kepala. Karena kepala pingin kita hidup saling mengasihi. Bahkan Tuhan bilang, kalau engkau saling mengasihi, engkaulah murid-muridku. Gitu saudara ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Amen. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga.
Itu membutuhkan kerendahan hati. Me gitu ya. Gua dapat apa gitu ya. Seringkali me. Dan kita udah seringkali diingatkan Tuhan gitu ya. Diajarkan Tuhan karena kita mau melayani juga. Justru orang-orang yang mulai memperhatikan orang lain. Itu jarang stres, nggak pernah stres ya. Orang yang stres, yang frustasi, bahkan depresi itu adalah karena dia selalu mikirin diri sendiri. Dia fokus masalahnya. Tapi siapa sih yang nggak punya masalah, saudara? Aduh. Orang miskin punya masalah. Orang kaya juga punya masalah, gitu ya. Orang sehat punya masalah, orang sakit lebih lagi punya masalah. Nggak ada yang nggak punya masalah. Tapi orang yang rendah hati itu nggak egois, gitu ya. Jadi kita itu harus punya kerendahan hati karena kita melihat orang lain tuh lebih utama dari kita. Betul. Kalau kita menganggap orang lain lebih utama, oh mungkin aku bisa menjadi berkat buat dia. Melayani dia, mengunjungi dia, mendoakan dia, memberi buat dia, saudara. Kerendahan hati itu akan membebaskan kita dari ketidakpedulian kepada orang lain. Kita jadinya, aduh, gimana ya dia ya? Kita dengar kabarnya kemarin katanya operasi, kita telepon, saudara. Orang yang kalau begitu ditelepon senang banget loh, saudara. Seperti anak yang punya 5 roti dan 2 ikan ya. Di tengah keterbatasannya dia memberikan. Dan itu memberkati banyak orang. Dia nggak perhatikan padahal dirinya. Dia anak ya. Padahal anak dia kecil hanya ya. Anak kecil yang nggak mengerti. Tapi padahal dia punya 5 roti 2 ikan bisa dia simpan. Dia sambil nonton sinetron, dia makan sendiri gitu ya. Dulu nggak ada sinetron. Tapi dia mau kasih semuanya. Karena dia mengerti dia dibutuhkan. Itulah kerendahan hati ya. Ya saudara, kita mau berdoa hari ini. Ayo kita belajar hari ini. Sekali lagi kita mau belajar dari firman Tuhan. Kerendahan hati itu bukan karena hanya tadi keuntungan-keuntungan yang kita bicarakan, tapi karena kita adalah anak-anak Allah, diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Jadi kita hidup rendah hati, berusaha belajar rendah hati. Karena memang itu citra Allah kita, saudara ya. Kita nyanyikan lagu tadi ya, yang ku bersyukur buat kasih-Mu. Terus nanti kita akan berdoa sama-sama. Ku bersyukur buat kasih-Mu, menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Bapak, aku berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang ikut mesbah doa Tuhan saat ini. Ajar kami untuk hidup kami semakin hari semakin seperti Engkau Tuhan. Amin. Kami orang-orang yang bergantung hanya kepada Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan. Kekuatan kami adalah Engkau. Penghiburan kami adalah Engkau. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang dalam segala kehidupan ini Tuhan, ajar kami untuk memiliki spirit roh kerelaan Tuhan. Amin. Kerelaan untuk melayani Tuhan. Amin. Kerelaan untuk harus melewati tekanan, melewati tolakan, bahkan penderitaan Tuhan dalam Tuhan. Engkau sendiri berkata bahwa selama kami ada di bumi ini kami akan mengalami Tuhan bahkan penganiayaan, tapi Engkau sendiri berkata bahwa Engkau telah menang atas dunia Tuhan. Kami juga turut menang bersama Tuhan. Kami berjalan dengan kerendahan hati.
Bukan karena kami semata-mata merindukan mendapatkan yang terbaik saja Tuhan, tapi karena itu adalah citra daripada Allah kami. Amin. Berkati anak-anak-Mu, pulihkan kami. Amin. Kebajikan dan kemurahan belaka turun atas setiap anak-anak Tuhan saat ini Tuhan. Ya. Kau jamah, Kau pulihkan. Amin. Hubungan keluarga juga dibuat harmonis Tuhan, karena ada semangat kerendahan hati satu dengan yang lain. Amin. Amin. Sehingga gampang saling mengampuni Tuhan. Keluarga-keluarga orang tua dan anak, pasangan suami istri Tuhan, semakin harmonis Tuhan. Amin. Karena ada saling mendahulukan karena kerendahan hati. Amin. Merasa bahwa pasangannya lebih penting dari dirinya, anak-anaknya, orang tuanya lebih penting dari dirinya. Ya. Ada semangat kerendahan hati Tuhan Ya. yang membangun kerukunan di dalam keluarga, dalam lingkungan kami pelayanan, dalam lingkungan pekerjaan kami Tuhan. Karena kami saling memperhatikan, karena kami diajar Tuhan, diberikan pengurapan untuk semakin rendah hati Tuhan. Amin. Berkati Bapa, berkati anak-anak-Mu. Amin. Haleluya. Terima Haleluya. kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk mesbah doa malam ini Tuhan, untuk setiap orang yang menyaksikan acara ini Tuhan, untuk setiap kami yang bersama-sama dalam pujian penyembahan, dan biarlah hadirat-Mu Tuhan ada di dalam setiap rumah, di setiap tempat di mana mereka menyaksikan acara ini, dan Engkau menjamah, Engkau mengubahkan, Engkau memulihkan Tuhan. Engkau dengar setiap doa-doa kami Tuhan. Mereka yang membutuhkan kesembuhan Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Sembuh dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus. Kesembuhan terjadi Sembuh Tuhan. dalam nama Yesus. Di mana mereka menyaksikan ini, di mana dalam mereka nama mendoakan, Yesus. di dalam nama Tuhan Yesus Dalam ada nama mengalir Yesus. urapan kuasa, dan terjadilah Berfirmanlah Tuhan dan kesembuhan. sembuhkan Terjadilah anak-anak-Mu. kesembuhan di rumah sakit, Di dalam di rumah nama sakit, Yesus. di rumah-rumah Tuhan. Terjadi kesembuhan di Dalam dalam nama nama Yesus. Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk semua usaha-usaha, semua pekerjaan-pekerjaan, Oh, segala ralabaka, jalan-jalan sikaralabaka, dibukakan, ralabaka. segala berkat-berkat dibukakan di dalam Dalam nama nama Yesus. Yesus. Ada keberhasilan, ada Dalam nama promosi, Yesus. ada pengangkatan, Dalam ada nama berkat-berkat, customer lama, customer baru dibawa di dalam nama Yesus. Eh, Usaha-usaha ralabaka, menjadi sikaralabaka, berhasil di dalam ralabaka, nama ralabaka. Yesus, dan melalui usaha-usaha itu menjadi berkat di dalam tempat-tempat pekerjaan. Anak-anak Tuhan menjadi berkat, Yes. menjadi kesaksian. Engkau Dalam membukakan nama jalan-jalan Yesus. yang baru Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang diberkati, usaha-usaha diberkati. Kami berdoa juga untuk anak-anak Oh, kami ralabaka, Tuhan. ralabaka, Buat ralabaka, sekolah-sekolah, ralabaka, buat ralabaka, pendidikan-pendidikan, buat Cukupkan Tuhan. buat Berkati kuliah-kuliah Tuhan, tuntun semuanya Tuhan. Yang Engkau yang terbaik membawa Tuhan berikan. anak-anak kami ini Tuhan. Engkau yang memberikan yang terbaik buat anak-anak Dalam kami, buat nama berhasil Yesus. di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang tuntun selalu Tuhan. Mereka yang membutuhkan biaya juga Tuhan, Engkau yang Berkati cukupkan di dalam dalam nama nama Yesus. Yesus. Anak-anak kami dibuat menjadi berhasil di dalam Dalam nama Yesus, nama menjadi Yesus. berkat, menjadi Dalam nama kasih-Mu Tuhan, menjadi pernyataan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk kembali untuk setiap keluarga demi keluarga, Yesus, untuk berkati anak-anak Tuhan. dan orang tua, untuk suami dan istri Pulihkan Tuhan. Tuhan, Pulihkan keluarga-keluarga. Tuhan, pulihkan, Berkati satukan dalam keluarga, kasih. Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami juga Tuhan. Engkau terus jadikan gereja kami saksi-Mu. Oh, yes. Engkau jadikan gereja kami berkat Oh, bagi yes. Tangerang Selatan, bagi Serpong, Oh, bagi yes. Banten Tuhan. Berkati Tuhan, berkati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari terima berkat daripada Tuhan, saudara. Kiranya kasih karunia dan berkat berlimpah dari Bapa kekasih di sorga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Persekutuan yang intim dengan Allah Roh Kudus. Itulah kiranya menyertai saudara sekalian, bahkan semua orang-orang yang kau kasihi. Kini sampai Yesus menyebut kita di awan Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi saudara ya. God bless.